Sore ini di Advent yang keempat, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema adakah tempat bagi Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama. Kami diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus kita akan baca Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, saya pernah mendengar satu cerita yang ditulis oleh seorang pendeta senior waktu saya masih pemuda remaja di Sulawesi. Saya baca tulisan itu menarik sekali dan itu tidak bisa saya lupakan. Ceritanya seperti ini. Satu ketika di sebuah desa di Sulawesi Selatan, ada satu keluarga yang merayakan hari ulang tahun salah satu anggota keluarganya. Seluruh desa itu diundang, saudara. Memang kalau di desa-desa keakrabannya tinggi sekali. Jadi kalau ada acara itu satu desa itu bisa datang. Nah, keluarga ini mengundang terutama tetangga, handai tolan ya di desa itu untuk menikmati kegembiraan dari pesta ulang tahun. Banyak makanan, banyak minuman disuguhkan dan mereka boleh menikmatinya dengan puas. Di tengah-tengah riuh rendah semarak pesta itu, tiba-tiba dari sebuah kamar terdengar bunyi ada satu benda yang jatuh keras sekali. Kemudian orang tua dan para undangan yang hadir saat itu kaget dan mereka berlari-lari ke arah bunyi yang keras itu. Setelah mereka sampai di tempat bunyi itu dan mereka kaget sekali, ternyata anak kecil yang dirayakan ulang tahunnya itu sudah jatuh dari ranjangnya. Saudara-saudara, dia jatuh dengan kepalanya terbentur kuat di lantai dan dia meringis kesakitan, menangis kesakitan. Saudara, adalah satu kenyataan yang ironis sekali. Seseorang yang dirayakan hari lahirnya di tengah-tengah pesta yang ramai, ternyata yang dirayakan itu tidak diperhatikan, diabaikan dan ditinggalkan sehingga mengalami kecelakaan yang fatal. Saudara-saudara, seharusnya anak kecil ini jadi raja sehari, bukan? Seharusnya dia ada di tengah-tengah pesta, tetapi ditinggalkan. Dan ini kenyataan, saudara-saudara.
Ini kenyataan sering terjadi di setiap kita merayakan Natal. Pertanyaannya, adakah tempat bagi Yesus ketika kita merayakan Natal? Ini pertanyaan yang serius, saudara-saudara. Sudah berapa ribu kali kita merayakan Natal? Adakah perubahan dalam hidup kita oleh karena Kristus lahir di dalam hidup kita? Kalau kita merayakan Natal sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali, tapi kita tetap menjadi orang Kristen yang tidak menyediakan hatinya untuk Yesus tinggal, maka kita orang yang paling malang. Coba sejenak kita merenungkan, bagaimana hidup saya? Coba tanya pada diri sendiri, sudah berapa kali saya merayakan Natal? Dan apakah ada dampak Natal itu dalam hidup saya? Saya tidak berani menghakimi saudara, tetapi saudara sendiri yang bisa menghakimi diri saudara. Tanya pada diri yang paling dalam, sudah berapa kali saya mengikuti perayaan Natal atau merayakan Natal? Apakah benar hidup saya sudah saya sediakan untuk Yesus lahir? Atau Yesus tetap diabaikan? Atau Yesus tetap di luar sana? Bahkan mungkin seperti anak kecil yang dirayakan itu ditinggalkan, kesepian dan jatuh. Ini harus kita bertanya dalam setiap kali kita merayakan Natal. Sejauh mana kekristenan kita memberi dampak kepada dunia ini? Ini harus kita tanya. Kalau kita tidak bertanya, maka hidup kita ini sia-sia. Kita kelihatan rajin beribadah, kita kelihatan rajin membaca firman Tuhan, kita kelihatan rajin mempelajari, berdiskusi tentang firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya sama sekali hidup kita itu tidak ada koneksi dengan Tuhan. Ini yang paling bahaya. Harus banyak bertanya pada diri sendiri. Saya sudah jadi orang Kristen berapa puluh tahun? Apa dampak saya? Harus bertanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Lukas 2 ayat 1-7 tadi, kita melihat ada satu perintah untuk mengadakan sensus penduduk dari Kaisar Agustus yang bernama asli Gaius Julius Kaisar Octavianus. Saat itu pemerintahan Romawi sangat berjaya, suatu kekaisaran yang terbesar di dunia. Wilayah kekuasaannya sangat luas sekali, yang sekarang ini dikenal dengan Kaukasus di Rusia Selatan, Turki, Syria, Israel, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Bulgaria, Yugoslavia, Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda dan Inggris. Itu wilayahnya. Tidak heran Lukas menulis bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia itu menunjukkan kerajaan Romawi pada saat itu. Namun orang-orang yang memerintah dalam kekaisaran Romawi sangat kejam, penuh dengan intrik-intrik politik, amat rasialis, penambahan kekuatan militer untuk menguasai wilayah yang semakin luas hangat dibicarakan orang pada saat itu. Dan orang-orang di wilayah Palestina yang berada di bawah penjajahan Romawi sangat terfokus pada perintah Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus penduduk dalam rangka penarikan pajak bagi kekaisaran Romawi. Nah, dalam kondisi ini tak ada mata
Tak ada hati yang menyorot seorang Yusuf dan Maria. Bahkan bayi Yesus yang lahir saat itu tidak ada. Siapa yang peduli terhadap bayi Yesus yang lahir di Bethlehem yang dinubuatkan Nabi Mika 5 ayat 1. Di tengah hiruk pikuknya sensus penduduk itu, mayoritas penduduk tak ada yang peduli, tak ada yang menyambut seorang bayi yang bernama Yesus yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kelahirannya. Padahal di atas bahu Yesus terletak kuasa dan kedaulatan dari pemerintahan yang sejati dan abadi. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yesaya 9 ayat 5-6. Lukas menulis dalam pasal 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, namanya anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Catatan Lukas ini merupakan proklamasi awal bahwa kedatangan Yesus tidak mendapat tempat di bumi ini. Dan proklamasi berikutnya menunjukkan bahwa Yesus tidak mendapat tempat di bumi ini. Ini dapat kita lihat di sepanjang lintasan sejarah hidup Yesus selama 33 tahun lebih di bumi. Meskipun pada Natal pertama, saudara-saudara, ada juga beberapa orang atau kelompok orang yang bersedia memberikan tempat buat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mereka itu adalah Maria, Yusuf, para gembala, orang-orang Majus, Simeon, dan Hana. Mereka menyambut Yesus. Proklamasi yang pertama bahwa Yesus tidak mendapat tempat di bumi ini dicatat oleh Lukas, bahwa bayi Yesus setelah lahir itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itu pemberitahuan pertama. Di Israel pada waktu itu, saudara-saudara, penginapan itu terdiri dari 2 ruangan atau 2 bagian, saudara. Yang satu ruangan untuk tamu dan satu untuk tempat transportasi. Transportasi dulu itu hewan, saudara-saudara, binatang, tidak ada mobil. Saudara, di tempat hewan itulah bayi Yesus dibaringkan. Kita dapat membayangkan betapa kotor dan kumuhnya, bahkan berbau busuk tempat di mana Tuhan Yesus itu dibaringkan. Saya pikir semiskin-miskinnya kita, saudara-saudara, di zaman modern ini, anak-anak yang dilahirkan itu tidak seperti Yesus. Tidak ditaruh di tempat makanan hewan yang berbau anyir, yang lembab, basah, penuh bakteri dan virus. Gak ada kan yang seperti itu. Mungkin ada, tetapi di tempat-tempat yang sedikit lebih baik daripada tempat Tuhan Yesus lahir. Saudara-saudara, inilah fakta kelahiran Yesus. Dan bayi Yesus yang dibaringkan dalam palungan hewan adalah bukti tidak ada tempat bagi Yesus. Ini yang pertama kita lihat. Yang kedua, proklamasi yang kedua, yaitu kalimat tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, juga menunjukkan bahwa pemilik atau pengurus penginapan saat itu tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya hati nurani, tidak punya kepedulian dan kebijaksanaan sedikit pun untuk tamu yang akan bersalin, yang akan melahirkan seorang bayi yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang hari ini tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya perasaan untuk menghargai orang. Banyak sekali hari ini, saudara. Coba kita lihat diri kita, apakah kita punya hati untuk berempati, bersimpati kepada orang? Banyak
banyak. Dan itu bukan terjadi pada orang luar sana. Di dalam kekristenan itu terjadi. Hari ini kita lihat negeri kita, bangsa kita. Kita sedang disapu, dihantam, disikat sama pandemi COVID-19. Tapi ada orang-orang tidak peduli. Berkumpul. Bahkan melawan negara, melawan peraturan, melawan semua keputusan-keputusan negara. Bahkan mau membuat kerusuhan. Ini orang-orang yang sama sekali tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya hati nurani. Dan ini sudah terjadi zaman dulu, bukan nanti sekarang. Tidak heran saudara. Tapi kalau itu terjadi dalam kekristenan itu menyedihkan. Sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dengan Mensos? Itu beragama apa Mensos? Jangan malu-malu. Dia orang Kristen. Orang sedang menderita, orang susah. Tapi juga tidak ada rasa takut untuk korupsi. Korupsi tidak tanggung-tanggung, saudara. Hati saya itu menangis dan marah sekali. Karena itu kenapa saya kalau dengan sesama Kristen itu keras sekali. Kalau orang dunia itu kita wajar, dia bisa melakukan itu. Tapi kalau orang Kristen melakukan itu tidak pantas. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini sangat mempermalukan nama Yesus. Dan menjadi batu sandungan bagi dunia ini. Kenapa orang Kristen harus hidup tinggi etiketnya? Etikanya tinggi, moralnya tinggi. Kenapa? Nilai kita itu harganya darah Yesus. Tidak ada orang senilai seperti kita ini. Tinggi sekali harga yang dibayar oleh Kristus untuk kita. Lantas kenapa kita hidup serampangan? Tuhan menuntut kita, nilainya itu emas yang sangat mahal, berlian yang sangat mahal. Makanya etika kita, moral kita, spiritualitas kita itu tinggi sekali dituntut oleh Tuhan. Karena sekali jatuh, amblas. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu. Saudara-saudara, melalui perayaan Natal itu kita belajar banyak hal. Kita harus punya empati, simpati, hati nurani kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus lahir tidak mendapat tempat di hati manusia. Tega sekali mereka melihat ada orang mau melahirkan dan harus melahirkan di tempat palungan, tempat makanan hewan. Saya paling tidak bisa melihat orang susah. Dari dulu, kalau saya lihat orang susah itu saya gelisah. Saya nggak bisa tidur. Saya bisa menangis seperti anak-anak. Kalau saya mengingat ada orang yang saya lihat susah itu, saya bisa menangis. Saya bersyukur sekali Tuhan menaruh hati itu di dalam hati saya. Saya bisa stres kalau melihat ada orang yang susah. Kenapa saya belajar dari Tuhan Yesus yang selalu berbela rasa, selalu berbelas kasihan. Tapi ketika Yesus sendiri mau lahir, tidak ada satu manusia yang punya hati mengasihi Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejarah hidup Yesus dari bayi sampai dewasa,
dihiasi dengan penolakan, dan tidak mendapat tempat di dalam percaturan hidup dan kehidupan manusia di bumi ini. Penolakan di Bethlehem adalah jalan masuk pertama dan pintu yang terkuat lebar bagi penolakan-penolakan selanjutnya. Berbagai penolakan dialami oleh Yesus. Coba kita lihat bagaimana sikap seorang raja yang bernama Herodes ketika mendengar seorang raja kecil yang akan lahir. Dalam Matius 2 ayat 3 sampai 18. Raja Herodes adalah raja yang sangat gila terhadap kekuasaan dan jabatan. Dia adalah raja boneka dari kekaisaran Romawi di wilayah Yudea. Itu sebabnya dia disebut Raja Yudea. Ada banyak orang yang telah disingkirkan dan dibunuhnya karena takut jabatan dan kekuasaannya diambil oleh orang lain. Herodes ini benar-benar gila, saudara. Termasuk orang-orang terdekatnya, iparnya yang bernama Aristobulus, bahkan istrinya yang bernama Mariamne, bahkan anaknya sendiri, Herodes Antipater, dibunuh. Bayangkan, saudara, ipar, istri, anak dibunuh karena takut kehilangan jabatan raja. Ketika mendengar pertanyaan dari Majus yang menjumpai dirinya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Herodes sangat panik dan sangat galau pikirannya. Dia juga sangat gundah gulana seolah langit akan runtuh, saudara-saudara. Dia sangat ketakutan kehilangan jabatan dan kuasa sebagai Raja Yudea. Bahkan ketika dia mengetahui para Majus tidak kembali lagi padanya untuk membawa laporan tentang Yesus, dia menjadi kalap, menjadi panik, dan dia menyuruh para prajurit, para tentaranya untuk membunuh anak-anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Dan itu dibunuh habis. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana suara ibu-ibu, suara mama-mama pada waktu itu yang kehilangan anak kecilnya di bawah 2 tahun. Di depan mata seorang ibu, anak itu dibunuh. Dipotong lehernya mungkin, dibanting di lantai mungkin sampai mati. Betapa pada saat itu terjadi tangisan histeris yang sangat memilukan. Herodes memang raja yang paranoid. Dia takut kehilangan jabatan dan kuasanya sebagai Raja Yudea. Dan dia melakukan kekejaman yang paling biadab. Dia berharap bahwa Yesus, raja yang baru lahir itu, pasti dapat dihabisinya. Dan dia berpikir bahwa raja itu sudah tamat riwayatnya karena sudah dibunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Ini semua karena cintanya terhadap jabatan dan kuasa sebagai raja. Dia menjadi orang yang skizofreni, yang sangat irasional. Nah, ini mirip dengan Adolf Hitler. 6 juta orang Yahudi dibunuh di kamp-kamp gas-gas beracun. Saya membayangkan betapa menderitanya orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan sangat memilukan sekali. Ini jangan main-main. Satu saja orang dibantai, itu mengerikan sekali. Saya pernah lihat satu video dikirim oleh teman, bagaimana ada orang yang dikerumunin massa, kemudian disiram bensin, dibakar, dan dia hangus pelan-pelan. Itu saya berteriak, istri dan anak saya kaget malam itu, karena saya berteriak histeris. Saya tidak tahan, saya tidak mampu lihat, dan saya lari keluar dan saya berteriak, saya menangis karena mengerikan sekali. Saya melihat itu kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang. Ini bukan, sedangkan kucing diperlakukan begitu, kita tidak tega. Ini orang sampai dia mau lepas dirinya dari api itu, tidak ada satupun orang mendekat, karena semua orang waktu itu sengaja untuk membunuh dia. Dia menggelepar seperti kadal yang kebakaran, saudara. Adolf Hitler membunuh itu berapa? 6 juta. Ada yang tidak dikasih makan.
berbulan-bulan jadi kulit bungkus tulang. Jahatnya ini Adolf Hitler. Mungkin dia belajar dari Herodes ya, si Sofren ini. Saudara-saudara, dan kejahatan model-model begini ini masih terjadi sampai hari ini. Banyak orang yang mengaku beragama, bertuhan, tapi luar biasa mulutnya mencaci maki. Saudara-saudara, mencaci maki kayaknya habis ini. Tes masih nyala tapi tidak tes. Yang satu. Tes. Ya, makasih. Jadi ada begitu banyak orang yang mengikuti jejaknya Herodes dan Adolf Hitler. Dan itu banyak di negara kita. Walaupun tidak kelihatan, tapi sebenarnya saya merasakan ada banyak orang yang dikuasai, dirusak, dirasuk oleh roh iblis. Kemarin baru terjadi di mana 4 orang Kristen dibantai oleh teroris di Sulawesi Tengah, di Sigi kan, itu leher dipotong, kemudian dibakar, dipanggang. Kalau saudara lihat itu mengerikan sekali. Dan saudara lihat sendiri sekarang di YouTube ada orang yang menamakan diri pemimpin agama, bisa sambil teriak-teriak, maki-maki tentara, maki-maki polisi, maki-maki presiden, bahkan TNI, polisi diajak untuk angkat senjata. Coba diajak untuk berperang. Saya tidak habis pikir. Dan itu bisa dibiarkan. Kalau di negara lain, misalnya di Tiongkok itu udah mati itu pasti, tidak ada ampun. Indonesia ini masih sangat baik pemerintahnya, masih sangat baik. Karena apa? Karena yang gitu-gitu sudah jelas-jelas bilang pemimpin TNI itu kurang ajar. Itu ada pemimpin agama yang ngomong seperti itu dan tidak diapa-apain. Jadi saudara dan saya ini bersyukur, dalam tanda kutip, hidup di Indonesia itu dalam tanda kutip bersyukur. Terus ada orang bilang agamanya ditindas, agamanya dilindas. Padahal mayoritas, bagaimana bisa dilindas oleh siapapun? Dia yang menindas, dia yang memaki-maki tentara, memaki-maki polisi, memaki-maki negara. Negara tidak apa-apain, kok diputar balik itu cerita. Nah, ini banyak kisah yang bisa kita lihat. Mimbar ini yang sakral, harus memberitakan isi hati Tuhan, malah dipakai untuk menghasut orang, untuk supaya memenggal kepala orang. Itu nggak ada yang apa-apain. Hukum kita seperti lumpuh. Tuhan kita Yesus itu dihina sedemikian jahatnya, sedemikian biadabnya, nggak masalah. Orang yang mau dikuburkan pakai salib, salibnya disuruh potong supaya tidak bentuk salib, tidak diapa-apain. Yang ditindas siapa? Yang ditindas yang tidak berdaya, bukan yang besar. Nah, kita hidup di dalam dunia yang tidak berbeda dengan zaman Herodes. Itulah dunia. Kejahatan ada selalu. Saudara-saudara, inilah kenyataan kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
proklamasi yang ketiga menunjukkan bahwa Yesus tidak mendapat tempat di dalam kehidupan Raja Herodes. Herodes menolak Yesus sebagai raja yang sejati, yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan kuasanya amat besar, tidak akan habis-habisnya. Dan Herodes sama sekali tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Kemudian proklamasi yang keempat, tak terkecuali penolakan dari orang terdekatnya yang bernama Yudas. Penolakan Yudas terhadap Yesus merupakan tragedi yang sangat memilukan, menyayat hati Yesus. 3,5 tahun lamanya Yesus membimbing Yudas agar menjadi murid yang sejati. Namun yang dia balas adalah kekejaman dan kebiadaban yang tiada taranya terhadap Yesus. Dia hidup bersama-sama, makan bersama dengan Yesus, diajar hidup yang baik, yang benar, tapi yang dia lakukan, yang dia balas kepada Yesus luar biasa biadab. Hanya dengan uang 30 keping perak dan ciuman palsunya, Yesus diseret dan digantung telanjang bulat di atas kayu salib sampai mati. Dan mati terhina, terkutuk, dan dipermalukan di depan publik. Saudara-saudara, beratus-ratus tahun sebelumnya para nabi dan utusan Tuhan telah menubuatkan akan lahir Sang Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Namanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Namun gaung dari seruan itu tidak pernah dihiraukan dan tidak pernah disambut umat manusia. Oleh karena itu Rasul Yohanes dengan gamblang memproklamasikan dengan suara yang keras dalam Injilnya. Dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11 tadi yang kita baca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sangat sedih, saudara. Dan ini merupakan tragedi yang sangat memilukan hati Yesus. Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang sangat hidup tentang bagaimana dia ditolak, bahkan dibinasakan oleh manusia yang sangat ia kasihi. Yesus ditolak dengan kejam oleh para agamawan melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita bisa lihat itu dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46 dan Injil yang lain. Sekali lagi saudara, ini merupakan tragedi yang sangat mengenaskan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus sebagai anak Allah yang diutus Bapa akhirnya datang menjumpai manusia kepunyaannya untuk menyelamatkan manusia dari kuasa maut kekal. Namun ironisnya mereka membunuh Yesus dengan kekejaman yang mengerikan. Matius, Markus, Lukas secara bersama menuliskan, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Matius 21 ayat 37 sampai 39 mencatatnya. Inilah kegilaan yang paling gila yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan inilah kebiadaban yang paling biadab yang dilakukan umat manusia kepada Sang Juru Selamat dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, inilah pertanda bahwa umat manusia telah menolak yang sesungguhnya, yang harus disambut dan diterima dengan seantero hidupnya. Mereka menolak dan tidak memberikan tempat bagi Yesus yang adalah Raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan. Apa ironisnya, saudara? Manusia menolak satu pribadi yang benar-benar mereka sebenarnya sangat perlukan. Manusia mana yang tidak membutuhkan penasihat yang ajaib? Manusia mana yang tidak memerlukan Allah yang perkasa, El Gibor itu? Manusia mana yang tidak memerlukan Bapa yang penuh kasih yang kekal itu? Manusia mana yang tidak memerlukan Raja Damai? Manusia mana? Dan manusia mana yang tidak memerlukan Tuhan dan Juru Selamat? Itu sebabnya saya selalu berteriak-teriak dalam tulisan, dalam khotbah-khotbah saya. Manusia berdosa tidak memerlukan agama. Manusia berdosa memerlukan Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa Yesus tidak ada tempat? Kenapa Yesus ditolak? Kenapa Yesus diabaikan? Kenapa Yesus dihina? Orang-orang dunia yang menghina Yesus pasti mendapat hukuman yang mengerikan. Saya selalu mengatakan, pasti. Apalagi yang mengangkat diri sebagai juru selamat. Merasa diri hebat, banyak pendukung, jutaan, dia luka-lukan. Orang yang seperti ini sebentar lagi akan ditampar oleh malaikat Tuhan. Seperti Herodes, ditampar oleh Tuhan dan dimakan mayatnya oleh cacing-cacing di dalam tanah. Saudara, siapa yang tidak memerlukan penasihat yang ajaib? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Barangkali ada yang mau angkat tangan, siapa yang tidak perlukan? Saudara-saudara, tidak ada sedikit pun dari wilayah hidup kita yang steril dari Yesus. Tuhan Yesus kita butuhkan dalam hidup kita, baik di sini maupun di masa yang akan datang. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus dengan wibawa berkata, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan yang saya hafal, saya simpan dalam hidup saya. Saya selalu pesan kepada anak-anak saya, di luar Yesus, kau tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan binasa. Kita harus ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Oleh karena itu, saudara, apapun keberadaan dan profesi kita, kita harus mengutamakan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu bertata dalam setiap bidang kehidupan kita. Jangan sekali-sekali kita berani berkata, Yesus itu tidak ada kaitan dengan profesi saya. Jangan berani berkata, bisnisku tidak ada hubungannya dengan Yesus. Pendidikanku tidak ada kaitannya dengan Yesus. Hukum dan politik tidak ada hubungannya dengan Yesus. Sistem pemerintahan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Seni, budaya, olahraga harus dilepaskan dari Yesus. Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi harus terpisah dari Yesus. Pernyataan-pernyataan seperti ini sesat, bahkan menyesatkan. Yesus itu adalah penguasa surga dan bumi, saudara. Kalau dia penguasa surga dan bumi, berarti seluruh bidang kehidupan itu harus mengacu kepada sang penguasa itu. Amin. Di luar dia, gagal total. Banyak orang tertawa mungkin dengan bahasa ini. Apa itu Yesus? Silakan tertawa saja. Tapi Yesus sudah membuktikan, nubuat-nubuat tentang dirinya itu sudah terbukti. Tinggal satu yang belum terbukti, yaitu kedatangannya yang kedua kali.
Alkitab ini juga adalah apa? Buku yang bisa diverifikasi. Ini bukan iman yang buta. Saudara mengimani Yesus bukan membabi buta. Alkitab ini objektif, bisa diverifikasi. Kalau Perjanjian Lama menubuatkan Yesus akan datang yang pertama, sudah terjadi. Natal pertama sudah terjadi. Benar tidak? Sudah bisa kita percaya kan? Alkitab ini bukan buku biasa. Nubuat bahwa dia akan menderita dan mati di kayu salib sudah terjadi. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga sudah terjadi. Dan dia akan naik ke surga sudah terjadi. Yang kita sedang nanti-nantikan kedatangan yang kedua sudah terjadi. Roh Kudus selalu menyertai kita. Allah selalu ada bersama kita. Tetapi pada puncaknya Yesus akan datang kedua kali. Kita merayakan Natal yang kedua kali. Dia datang dengan kemewahannya. Dia datang dengan kemuliaannya. Dia datang dengan keperkasaannya. Dan orang-orang yang menghina dia akan binasa selama-lamanya. Tapi orang yang bersusah payah mengikut dia, penuh dengan air mata, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, tapi setia, orang-orang yang akan bersorak-sorai. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 126. Orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita berikan tempat pada Yesus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita merasa diri kita jadi orang Kristen sudah puas, padahal Yesus belum masuk di dalam hati kita. Saudara, saya terkesan dengan Khalil Gibran yang kemarin saya baca itu. Khalil menceritakan dengan indahnya bagaimana Yesus berada dalam kesepian malam. Tak ada yang peduli dengannya. Sementara orang-orang berkumpul di jalan-jalan merayakan pesta Natal dengan lagu-lagu merdu, diiringi kerlap-kerlip lampu aneka warna, dan dengan pakaian pesta yang indah-indah. Mereka sangat ceria dalam perayaan itu. Tapi Khalil Gibran menulis begini. Dengan bingung aku bertanya, apa yang kau butuhkan? Aku butuh perlindungan. Aku butuh sebuah tempat yang aku dapat merebahkan kepala dan pikiranku. Terimalah 2 dinar ini dan carilah penginapan untuk menginap. Aku mendesak. Ia menjawab dengan sedih. Aku telah mencoba setiap penginapan dan mengetuk setiap pintu, tetapi sia-sia. Aku telah memasuki sebuah toko makanan, tetapi tak ada yang peduli menolongku. Orang-orang sedang memperingati kehormatanku, tetapi diriku sendiri, aku seorang asing yang mengembara dari timur ke barat di bumi ini, dan tak ada yang tahu siapa aku. Rubah mempunyai liangnya, dan burung-burung di langit mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tak mempunyai tempat untuk merebahkan kepalanya. Khalil Gibran jelas terpikat begitu kuatnya terhadap kebenaran firman Tuhan tentang Natal, Yesus Kristus, sehingga dia melahirkan sebuah cerpen yang begitu indah dan sangat menyentuh hati. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Pada Advent yang keempat ini, bagaimana kita menyambut dia? Adakah tempat bagi Yesus di dalam hati saudara dan saya? Sampai hari ini masih banyak orang di muka bumi ini yang tidak menyediakan tempat bagi Yesus di dalam hidup mereka. Mungkin termasuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang tanpa Kristus masih banyak. KTP-nya Kristen, tetapi hidupnya belum sungguh-sungguh di dalam Yesus. Saudara, mungkin saat ini saudara dan saya adalah salah satunya. Saudara dan saya mungkin sebagai identifikasi dari pemilik penginapan, mungkin juga sebagai Raja Herodes
bahkan Yudas, secara sengaja atau tidak, saudara dan saya mungkin telah menolak keras Yesus. Kita sepak Yesus keluar dari hidup kita melalui pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Namun demikian Tuhan Yesus masih tetap menunggu di pintu hati kita. Kalau masih ada di antara kita yang mau membuka hati untuk Yesus, bertahta sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita melakukan korupsi, kita menolak Yesus. Pada waktu suami berselingkuh, berzina, dia sudah menolak Yesus. Pada waktu istri melakukan hal yang sama, selingkuh, berzina, dia menolak Yesus. Pada waktu saudara menipu dan terus menipu berulang-ulang, saudara sedang menolak Yesus dalam hidup saudara. Jangan pernah bangga jadi orang Kristen. Bangga jadi murid Yesus. Kalau kekristenan itu tidak perlu kita bangga-banggakan, tapi kita bangga kalau kita menjadi murid Yesus yang sejati, yang selalu menjadikan Yesus tinggal di dalam hati kita. Setiap kali kita mau berbuat, kita konfirmasi dulu kepada Yesus, apakah ini sesuai kehendak Yesus atau tidak. Ada berapa banyak orang Kristen yang mau melakukan ini setiap kali dia berpikir, bertindak, dan berperilaku. Kita punya uang banyak, kemudian kita ada sesuatu yang kita ingin beli, kita tidak pernah tanya kepada Yesus. Itu pertanda kita juga sedang tidak percaya kepada Yesus. Uang yang menjadi Tuhan kita. Orang pintar, berpikirnya jernih, cerdas, tapi kalau dia tidak pernah bertanya pada Yesus, maka dia sudah sedang menolak Yesus. Yesus banyak kali menangis, tidak ada tempat di dalam hidup kita. Tapi malam ini, di akhir yang keempat ini, adakah di antara kita yang mau berkata, Tuhan, saya benar-benar mau membuka hati saya dan hidup saya, menyediakan tempat Engkau masuk, tinggal, dan bertahta, memimpin hidup saya sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dan ada di antara saudara yang berkata begini, mari saudara berdoa dalam hati saudara. Saat ini juga, buka hati saudara, sediakan tempat seluas-luasnya. Jangan ada di dalam hidup kita ada ruang yang ditutup untuk Yesus. Semua ruang harus dibuka. Mari saudara, saya dan saudara pada sore hari ini, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau membuat komitmen di Advent yang keempat ini untuk menyediakan tempat seluas-luasnya bagi Yesus untuk tinggal dan bertahta di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.